Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramatiara. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul mengembangkan kompetensi dalam aspek spiritual dan agama konseling. Dengan anggota Ajahra Fitrinisya, Dian Safira Azmiyah, Cindy Juliati, Depi Mayangsari, Intan Lorenza, dan Nabila Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. A. Spiritualitas dan agama. Agama sering didefinisikan sebagai sistem yang terorganisir dari iman, ibadah, tradisi kumulatif, ritual yang ditentukan, keyakinan, praktik, dan perasaan keagamaan yang sering diekspresikan secara institusional dan denominasi melalui partisipasi dalam ritual keagamaan publik dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada 6 komponen utama agama, yaitu 1. Ritual, doktrin, emosi, pengetahuan, dan etika. Hambatan terhadap kompetensi di konseling spiritual atau agama dibebankan oleh kode etik dan pedoman praktik untuk berlatih dengan cara yang sensitif secara multikultural. Psikoterapis mungkin karena merasa sulit untuk memasukkan faktor S atau R ke dalam pengobatan karena sejumlah alasan. B. Unsur kompetensi. Literatur kompetensi S atau R berasal dari literatur medis, psikiatri, pekerjaan sosial, konseling, keperawatan, dan psikologi. Association of Spiritual, Ethical and Religious Values in Counseling atau ASERVIC mengembangkan daftar kompetensi spiritual dan agama untuk psikoterapis yang banyak digunakan oleh profesional membantu. 2009. Pada literatur ini menguraikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai penting untuk praktek terapi yang kompeten. Kompetensi agama dan spiritual untuk konselor. Yang pertama, budaya dan pandangan dunia. Yang kedua, kesadaran diri konselor. Yang ketiga, perkembangan manusia dan spiritual. Yang keempat, kompetensi. Dan yang kelima, penilaian. Unsur kompetensi. Pengetahuan. Ada banyak bidang pengetahuan yang diperlukan untuk kompetensi dalam isu-isu S atau R, termasuk literatur S atau R yang berkaitan dengan keragaman individu dan budaya, penilaian, diagnosis, konseptualisasi kasus, intervensi, standar etika dan hukum, dan pengawasan dan pengajaran. Intervensi S atau R telah terbukti bermanfaat untuk berbagai masalah klien yang muncul, seperti depresi, kecemasan, kesedihan, dan kehilangan, trauma, kematian, dan sekarat, pemulihan penyalahgunaan, kecanduan atau khususnya spiritualitas 12 langkah, masalah perkawinan, serta gangguan makan. Standar etika dan hukum. Standar etika semua profesi kesehatan mental mengharuskan praktisi menjadi kompeten dalam bekerja dengan beragam budaya klien. Klien secara kognitif dan afektif siap untuk mempertimbangkan ide-ide dan nilai-nilai alternatif dengan kesadaran bebas. C. Implikasi untuk praktek klinis, penilaian, diagnosis, dan kasus konseptualisasi. Untuk melakukan penilaian klinis yang kompeten, diagnosis dan konseptualisasi kasus, psikoterapis harus memiliki pengetahuan tentang berbagai kemungkinan masalah S atau R. Klien mungkin mengalami kehilangan atau mempertanyakan iman, marah pada Tuhan, penekanan yang berkaitan dengan konversi keyakinan baru, atau pengembangan identitas S atau R. Trauma berat, penyakit fisik, kematian orang yang dicintai, hubungan atau masalah keluarga. Pengalaman spiritual atau pengalaman mendekati kematian dapat menciptakan spiritual krisis atau darurat. Keterampilan hubungan. Psikoterapis yang kompeten mampu membentuk hubungan terapeutik yang positif dengan klien. Sistem kepercayaan S atau R yang sangat bervariasi. Hodge 2004 mengusulkan 4 cara di mana psikoterapis dapat membangun hubungan yang sensitif secara spiritual dengan klien. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat terhadap klien, otonomi spiritual. Yang kedua, asumsi posisi atau antropolog budaya, dengan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu, tidak menghakimi sikap, dengan tujuan menciptakan lingkungan terapeutik yang aman. Yang ketiga, menunjukkan kepekaan terhadap bias yang mungkin dihadapi klien di tempat yang lebih
besar budaya sekuler. Dan yang keempat, pemantauan agama kontra transparansi, keterampilan penilaian, penilaian keyakinan dan sikap S atau R termasuk pengakuan ketika S atau R keyakinan, sikap dan praktik yang mendukung atau berbahaya dalam kehidupan klien. Sangat penting, seperti kemampuan untuk menggabungkan temuan penilaian ke dalam diagnosis, konseptualisasi kasus, dan perencanaan pengobatan. Keterampilan kolaborasi dan referensi. Misalnya, pendeta dan tabib dapat melakukan ritual seperti memberi berkah atau mengampuni dosa, dan dukun asli Amerika dapat melakukan ritual spiritual untuk penyembuhan. Mereka juga dapat membantu dengan penilaian dan rencana intervensi, dan mereka mungkin dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan psikoterapis untuk membantu klien. Selain itu, mereka dapat berkolaborasi dengan psikoterapis untuk menentukan kapan rujukan ke pemimpin S atau R akan tepat. Pengawasan dan pelatihan, misalnya peserta pelatihan yang bekerja di lembaga yang berafiliasi dengan agama mungkin berasumsi bahwa mereka akan dipandang negatif jika mereka mengungkapkan persepsi keyakinan yang berbeda atau kontras. Penting untuk mengakui pentingnya lingkungan terdekat di mana terapi atau supervisi terjadi. Sebaliknya, peserta pelatihan yang menganut agama atau tradisi spiritual mungkin pernah mengalami diskriminasi dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, dan mereka mungkin merasa perlu untuk melindungi aspek identitas mereka dengan menghindari topik S atau R dalam pengawasan dan dalam diskusi profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan dalam sesi diskusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.